yakni al-fahish al-badhi. Ini yang mestinya kita benci juga. Termasuk kalaupun yang melakukan ini diri kita sendiri, mestinya kita lakukan pengingkaran. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau katakan ini adalah hadisun hasanun sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan sungguhnya Allah itu sungguh membenci al-fahish ya, al-badhi ya. Al-fahish itu apa? Ay fa'ilul fuhshi au qailuh, orang yang melakukan kekejian atau orang yang mengatakannya, berbuat atau berbicara kotor. Nah itu al-fahish. Kemudian di dalam kitab An-Nihayah itu dikatakan man lahul fuhsyu fi kalamihi wa fi alihi, orang yang dia memiliki kebusukan ya, kotor dalam perkataannya dan perbuatannya. Ay asyatim, yakni orang yang suka mencaci maki, mulutnya kotor. Kalau kata Gus Baha itu cangkem elek. Nggak tahu kita itu bahasa Sundanya apa. Mulutnya kotor. Kemudian al-badhi huwa alladzi la haya'a lahu. Al-badhi itu orang yang tidak punya malu. Mulut kotor tidak punya malu. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua ya, karena lidah ini kan kadang tidak kita anggap dosa. Ngomong kadang seolah-olah itu tidak dicatat oleh Allah Ta'ala. Padahal ucapan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengucapkan satu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat. Jadi perlu hati-hati ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah cerita. Kalau tadi itu dalil-dalilnya, kalau ini cerita kisah-kisah ya, tapi riwayatnya betul ya, tentang bagaimana para sahabat itu mempraktekkan kebencian itu. Kalau tadi dalilnya, prakteknya bagaimana? Ini kita lihat para sahabat. Riwayat Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, ketika kami telah berdamai dengan penduduk Makkah pasca perjanjian Hudaybiyah ya. Waqtalata ba'duna bi ba'din, dan kami telah bercampur sebagian dengan yang lain. Ataitu syajaratan, aku mendatangi sebuah pohon, kemudian ku bersihkan duri-durinya, kemudian aku bersandar, bertelekan di bawah pohon itu, di pokok atau batang pohon itu, bersandar, santai. Kemudian mendatangiku arba'atu minal musyrikin min ahli Makkah, ya, min ahli Makkah. Mendatangiku 4 orang kaum musyrikin dari penduduk Makkah. Faja'alu yaqa'una fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraannya ke arah yang tidak bagus lah tentunya. Fa'abghadtuhum fatahawwaltu ila syajaratin ukhra. Maka aku marah, aku benci kepada orang tersebut, kemudian aku pindah kepada pohon yang lain. Ini bentuk tidak senang itu begitu. Sahabat tidak senang begitu. Ada seorang tamu dari dari Timur Tengah ya. Ketika datang ke sini, ada di bandara itu nunggu pesawat, ada sedang nonton bareng. Orang sedang nonton bareng. Salah seorang yang mengawani tamu ini ya, ikut duduk dekat situ. Kemudian ditanya oleh utusan dari Timur Tengah itu, tamu dari Timur Tengah, apakah engkau senang duduk-duduk di sini dekat orang-orang itu yang nonton gak karu-karuan itu? Beliau tidak mau duduk situ. Ini menunjukkan apa? Ya tidak senang dengan hal-hal, kalau itu sih bukan maksiat sebetulnya ya. Walaupun kalau campur baur ya maksiat jadinya. Tapi ada kecemburuan mestinya ya. Ada sikap yang kalau ada kemaksiatan atau ada yang ini Allah tidak senang, dia tidak mau juga dekat-dekat ke situ. Bukan malah kok dengan alasan apa misalnya justru menunjukkan kecintaan. Na'udzubillah. Ini sikap sahabat begitu. Kemudian diantaranya juga hadis Jabir bin Abdullah menurut Imam Ahmad, juga di dalam Al-Muwatta itu diriwayatkan
terhadap Yahudi Khaybar, utusan Rasulullah yakni Abdullah bin Rawahah. Beliau ini diangkat Rasul sebagai juru untuk menghitung hasil panen Khaybar, diperkirakan berapa. Kalau sekarang ini mungkin ada kayak model appraisal begitu ya. Berapa kira-kira nanti sehingga bagian Baitul Mal berapa. Ketika datang orang-orang Yahudi mau menyuap, mengumpulkan banyak perhiasan anak istri mereka, diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah dengan harapan agar pungutan untuk Baitul Mal itu bisa dikurangi. Mereka bisa dapat bagian yang banyak. Model-model yang ramai sekarang kan pajak itu begitu. Pegawai pajaknya dikasih, tapi hitungannya dimudahkan ya. Itu permainan seperti itu banyak, mulai dulu begitu. Makanya pegawai-pegawai pajak kadang bisa banyak hartanya. Saya dulu punya teman itu begitu. Dia kerja di perusahaan batu bara, kemudian ya kerjaannya melobi pegawai pajak perusahaan itu. Kalau misalnya 1 miliar pajaknya, bagaimana agar bisa bayarnya misalnya 300 juta misalnya. Nah, nanti untuk si pegawai pajak dikasih 100 juta kah? Jadi yang seharusnya 1 miliar masuk ke kas negara 300, 100 jutanya bisa masuk ke pegawainya. Makanya bisa cepat kaya kalau begitu. Ya, kita jelasin, sadar ya. Mau berhenti tapi mau cari pekerjaan susah. Ya, pekerjaan dengan penghasilan seperti sebelumnya. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Rawahah? Kata beliau, ya ma'syarul Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, antum abghadul khalqi ilai, kalian itu adalah makhluk Allah yang paling kubenci. Qataltum anbiya Allahi azza wajal, kalian telah membunuh para nabi-nabi Allah azza wajal. Ini kalau dalam bahasa Arab menisbahkan sebetulnya bukan mereka yang bunuh tapi Yahudi dahulu. Makanya yang dimaksud bukan orang yang hadir itu yang bunuh Nabi, tapi yang dahulu membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu ya. Wa kadzabatum 'ala Allah, kalian mendustakan Allah Ta'ala. Wa laisa yahmiluni bughdhi iyyakum, tapi tidaklah kebencianku kepada kalian itu akan menjadikanku ya ala an ahifa alaikum, menjadikan aku untuk berlaku aniaya, zalim terhadap kalian. Aku ndak seneng kalian, tapi aku ndak akan zalim. Urusan perhitungan memang profesional, ndak akan kukurangi, nggak akan kulebihi. Akhirnya orang-orang Yahudi ini memuji sikap Abdullah bin Rawahah, walaupun dibenci tapi adil. Bihadza qamatis samawat wal ard, dengan sikap seperti inilah maka langit dan bumi itu tegak, kata orang-orang Yahudi itu. Ini kebencian seperti itu sahabat. Kemudian juga di dalam Mustadrak ya, Imam Al-Hakim meriwayatkan, beliau katakan sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, syarat Muslim, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu berkhutbah, berpidato di mimbar, di antara yang beliau katakan, wa man azhara minkum syarran, siapa di antara kalian yang menampakkan keburukan, dzananna bihi syarran, maka kami akan memandang ya, menganggap, meyakini itu adalah sebuah keburukan, wa abghadnahu alaih, dan kami akan membencinya karena apa keburukan itu. Jadi yang dipandang zahirnya, jadi nampakkan yang baik. Kalau menampakkan keburukan, kami pandang itu buruk dan kami benci.